Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak konstruksi adalah kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal seperti bangunan, jembatan, bendungan, jalan, atau beberapa aset yang berhubungan satu sama lain atau beberapa aset yang saling tergantung dalam rancangannya. Teknologi, fungsi, atau tujuan penggunaannya seperti konstruksi kilang minyak. Perlakuan akuntansi kontrak konjungsi terdapat dua jenis, yaitu kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Kontrak harga tetap adalah kontrak konstruksi di mana kontraktor menyepakati nilai kontrak yang telah ditentukan atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output, yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan-ketentuan kenaikan biaya. Kontrak biaya plus adalah kontrak konstruksi yang disepakati bahwa kontraktor mendapat pergantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, ditambah imbalan dengan presentasi terhadap biaya atau imbalan tetap. Dan selanjutnya yaitu pendapatan kontrak. Pendapatan kontrak terdapat ada penyimpangan, klaim, dan pembayaran insentif. Penyimpangan adalah instruksi dari pelanggan untuk mengubah lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan sebagai pergantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Dan yang terakhir, pembayaran insentif. Artinya, jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau terlampaui. Misalnya, karena penyelesaian yang lebih awal. Dan selanjutnya, penentuan nilai pendapatan kontrak. Contoh pertama yaitu diketahui nilai kontrak sebesar 2 miliar dan tingkat inflasinya 7%. Yang ditanya, kenaikan atau penurunan pendapatan. Jawabannya yaitu nilai kontrak sebesar 2 miliar dikali dengan tingkat inflasi 7%. Hasilnya 14 juta. Contoh kedua yaitu diketahui kontrak awalnya 3 miliar, keterlambatannya 2 juta selama 10 hari. Yang ditanya nilai kontrak keterlambatan. Jawabannya yaitu Rp2 juta dikali 10 hari. Hasilnya 20 juta. Selanjutnya 3 miliar dikurang hasil dari pendapatan kontrak turun sebesar 20 juta, hasilnya yaitu 2 miliar 980 juta. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian. Perusahaan harus menggunakan metode presentasi penyelesaian ketika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal dan jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal. Dan yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomis yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. Dan yang ketiga, biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak dan tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Dan yang terakhir yaitu biaya kontrak yang dapat diatribusi pada kontrak dapat didefinisikan dengan jelas dan diukur secara andal sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke rumus perhitungan presentasi penyelesaian. Rumus pertama yaitu presentasi penyelesaian sama dengan akumulasi biaya yang terjadi sampai akhir periode per estimasi total biaya yang paling mutakhir. Dan rumus yang kedua yaitu akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode sama dengan persentase penyelesaian dikali dengan estimasi total pendapatan atau laba. Dan ada pengukuran pendapatan. Rumusnya yaitu pendapatan periode berjalan atau laba sama dengan akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode dikurang dengan estimasi total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Kita lanjut ke contoh 17.10 metode persentase penyelesaian dengan perhitungan cost to cost basis.
PT Buana Karya merupakan kontraktor yang berspesialisasi dalam pembangunan jalan. Saat ini mempunyai kontrak untuk membangun jalan senilai 18 miliar, estimasi biaya kontrak adalah 16 miliar. Periode pekerjaan akan memakan waktu selama 3 tahun. Pada akhir tahun kedua, estimasi biaya kontrak meningkat dari 16 miliar menjadi 16 miliar 200 juta. Dan di bawah ini ada data-data PT Buana Karya. Kita langsung aja untuk mengerjakan soalnya. Langsung aja kita ke jawabannya, yaitu harga kontraknya di tahun pertama dan tahun kedua dan tahun ketiga itu sama dengan 18 juta. Dikurangi estimasi biayanya, yaitu biaya kontrak yang terjadi di tahun pertama 4 juta dan tahun kedua 11 juta 664 dan di tahun ketiga 16 juta 200. Dan biaya kontrak untuk menyelesaikannya di tahun pertama 12 juta dan di tahun kedua 4 juta 536 ribu dan di tahun ketiga kosong. Agar mendapatkan estimasi total biaya kontrak, kita tambah biaya kontrak yang terjadi dan biaya kontrak untuk menyelesaikan di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Dan dapatlah hasil estimasi total biaya kontrak, yaitu di tahun pertama 16 juta, dan yang tahun kedua 16 juta 200, dan tahun ketiga 16 juta 200. Dan selanjutnya yaitu estimasi laba kotor. Untuk mencari estimasi laba kotor yaitu harga kontrak dikurang estimasi total biaya kontrak. Dan dapatlah hasilnya di tahun pertama 2 juta, di tahun kedua 1.800.000 dan tahun ketiga 1.800.000. Dilanjut dengan presentasi penyelesaian. Untuk mencari presentasi penyelesaian yaitu biaya kontrak yang terjadi per estimasi total biaya kontrak dikali 100. Dan dapatlah presentasi di tahun pertama 25%, di tahun kedua 72%, dan di tahun ketiga 100%. Untuk selanjutnya kita lanjut ke jurnal transaksi sepanjang periode berjalan. Yang pertama, untuk mencatat biaya konstruksi. Di debit pekerjaan dalam proses di tahun pertama 4 juta, di tahun kedua 7.664, di tahun ketiga 4.536. Di kredit material, kas, utang, dan lainnya di tahun pertama 4 juta, di tahun kedua 7.664, dan di tahun ketiga 4.536. Untuk mencari hasil mencatat biaya konstruksi yaitu persentase penyelesaian dikali estimasi total biaya kontrak. Selanjutnya kita masuk ke estimasi pendapatan, beban, dan laba yang diakui PT Buana Karya. Tahun pertama akumulasi pendapatannya 4.500.000 dan akumulasi bebannya 4 juta. Dikurang menjadi laba kotor 500. Dan di tahun kedua akumulasi pendapatannya 2.960.000 dan bebannya 11.664 dikurang menjadi laba kotor yaitu 1.296. Tahun ketiga yaitu akumulasi pendapatannya 18 juta dan bebannya 16.200 dikurang dan menjadi laba kotor 1.800. Dan diakui di periode lalu untuk tahun kedua pendapatannya 4.500.000 dan di beban 4 juta dan dikurang hasilnya 500 untuk laba kotornya. Dan di tahun ketiga diakui di periode lalunya yaitu 12.960 untuk pendapatannya dan bebannya 11.664 dikurang menjadi laba kotornya yaitu 1.296. Selanjutnya diakui di periode berjalan. Untuk di tahun pertama pendapatannya yaitu 4.500.000 dan bebannya 4 juta. Untuk mencari laba kotornya dikurang menjadi 500. Dan untuk di tahun kedua pendapatannya kita cari dari 47% dikali dengan 18 miliar dan hasilnya 8.460. Untuk di bebannya 7.664.000 dan kita kurang menjadi laba kotornya 796.000. Dan di tahun ketiga kita cari dari 28% kali 18 miliar hasilnya 5.040.000 dan bebannya 4.536.000. Kita kurang menjadi laba kotornya 504.000. Dan selanjutnya kita masuk ke jurnal pengakuan pendapatan, beban, dan laba. Di sini untuk mengakui pendapatan dan laba kotor di tahun pertama dan tahun kedua dan di tahun ketiga, yaitu pekerjaan dalam proses atau laba kotor di tahun pertama 500 di debit dan beban kontrak di tahun pertama 4 juta di debit dan di kredit pendapatan kontrak 4.500.000 di tahun pertama. Di tahun kedua 796 di debit dan di debit 7.664 yang dikredit 8.460. Di tahun ketiga di debit 504 dan di debit
4.536.000 dan yang dikredit 540. Selanjutnya jurnal untuk mengakui penyelesaian kontrak. Di debit termin 18 miliar dan dikredit pekerjaan dalam proses 18 miliar. Untuk mengetahui pendapatan dan laba kotor di tahun pertama dan di tahun kedua dan di tahun ketiga, kita ambil di tabel diakui di periode berjalan sebelumnya. Dan di sini terdapat tabel 17.5 mutasi akun pekerjaan dalam proses. Selanjutnya kita masuk ke penyajian pada laporan keuangan. Perusahaan menyajikan pada laporan posisi keuangan yaitu yang pertama jumlah tagihan bruto kepada pelanggan disajikan pada aset dan yang kedua jumlah utang bruto kepada pelanggan disajikan sebagai liabilitas. Berikut di bawah ini penyajian dilaporkan keuangan terkait pekerjaan konstruksi PT Buana Karya. Dan terdapat tabel laporan laba rugi komprehensif PT Buana Karya dan laporan posisi keuangan PT Buana Karya. Selanjutnya, pengungkapan pada laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode. Dan yang kedua, metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode. Dan yang ketiga, metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak. Selanjutnya, pengakuan taksiran rugi. Terdapat dua jenis kerugian yang mungkin terkait dengan kontrak konstruksi. Yang pertama, rugi pada periode berjalan dalam suatu nilai kontrak yang secara total masih memberikan keuntungan. Dan yang kedua, rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Dan di bawah ini terdapat contoh 17.11 perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi yang mengalami kerugian. PT Ambawara. Dan pada tahun kedua PT Ambawara mengalami kerugian sebesar pendapatan kontraknya 1.767.587 dan beban kontraknya 2 miliar. Dan di sini kita kurangi menjadi 232.413.000 untuk ruginya. Terdapat ayat jurnal yang dibuat ketika pengakuan pendapatan dan beban kontrak yaitu di debit beban kontrak 2 miliar dan pendapatan kontrak dikredit 1.767.587.000 dan dikredit pekerjaan dalam proses atau ruginya 232.413.000. PT Ambawara akan melaporkan rugi sebesar 232.413.000 pada periode berjalan tahun kedua. Total nilai kontrak masih memberikan laba sebesar 250 juta. Hasil dari 5.500.000.000 harga kontrak dikurangi estimasi biaya terakhir total sebesar 5.250.000.000. Kita masuk ke contoh 17.2 perlakuan akuntansi untuk konstruksi yang mengalami kerugian secara keseluruhan. Sebagai contohnya, PT Anggara membangun gedung untuk pelanggannya. Saat ini merupakan tahun kedua dari total durasi proyek selama 3 tahun. Manajemen PT Anggara telah menilai bahwa kontrak ini menguntungkan dan telah mengakui laba di tahun pertama sebesar 20 juta. Berdasarkan metode presentasi penyelesaian, pada tahun kedua ini, manajemen PT Anggara memperkirakan kontrak ini akan merugi secara total sebesar 30 juta. Data tentang kontrak nilai yaitu di sini terdapat harga kontrak di tahun pertama 500 juta dan estimasi total biaya kontrak di tahun pertama 400 juta. Untuk mencari estimasi laba kotornya, kita kurangi dengan 500 juta dan 400 juta menjadi 100 juta. Laba diakui tahun pertama 20% penyelesaian. Estimasi rugi yaitu 20 juta. Dan di tahun kedua, harga kontraknya 500 juta dan estimasi total biaya kontraknya 530 juta. Dan laba yang diakui tahun pertama untuk estimasi ruginya 30 juta. Selanjutnya, kita masuk ke metode biaya terpulihkan. Contohnya terdapat pada 17.13 pengakuan pendapatan dan beban dengan metode biaya terpulihkan. Dan di bawah ini terdapat tabel pada pendapatan dan beban PT Buana Karya berdasarkan metode biaya terpulihkan. Untuk akumulasi di tahun pertama, pendapatannya 4 juta dan bebannya 4 juta. Kita kurangkan untuk mencari laba kotornya, hasilnya kosong. Diakui di periode berjalan, pendapatannya 4 juta dan bebannya 4 juta, sama dengan hasilnya kosong untuk laba kotornya.
Untuk di tahun kedua, akumulasi pendapatannya 11.664.000 dan bebannya 11.664.000. Untuk diakui di periode lalu, di tahun kedua pendapatannya 4 juta dan bebannya 4 juta. Diakui di periode berjalan, di tahun kedua pendapatannya 7.664.000 dan bebannya 7.664.000. Dan kita cari laba kotornya, hasilnya yaitu kosong, diakumulasi dan diakui di periode lalu dan diakui di periode berjalan. Untuk akumulasi di tahun ketiga, pendapatan 18 miliar dikali 100%. Hasilnya 18 juta dan bebannya 16.200.000. Hasil laba kotornya kita kurangi 18 juta dan 16.200.000, hasilnya 1.800.000. Dan diakui di periode lalu, untuk di tahun ketiga pendapatannya 11.664 dan bebannya 11.664. Kita kurangi hasilnya kosong untuk di laba kotornya. Dan diakui di periode berjalan, untuk pendapatannya di tahun ketiga 6.336 dan bebannya 4.536. Kita kurangi hasilnya 1.800.000 untuk di laba kotor tahun ketiga, diakui di periode berjalan. Untuk itu kita lanjut ke jurnal untuk mengakui pendapatan dan beban kontrak selama periode sebagai berikut. Untuk mengakui pendapatan dan beban yang terkait. Di debit pekerjaan dalam proses atau laba kotor di tahun pertama kosong dan di tahun kedua kosong, untuk di tahun ketiga 1.800.000. Untuk di debit beban kontrak di tahun pertama 4 juta dan di tahun kedua 7.664 dan di tahun ketiga 4.536. Dan di kredit terdapat kontrak di tahun pertama 4 juta, di tahun kedua 7.664 dan di tahun ketiga 6.336. Untuk mengakui penyelesaian kontrak, di debit termin 18 juta dan di kredit pekerjaan dalam proses 18 juta. Selanjutnya kita masuk ke tabel 17.9 perbandingan laba yang diakui oleh PT Buana Karya. Seperti terlihat pada rangkuman jurnal yang sebelumnya, bahwa perusahaan tidak mengakui laba pada tahun pertama dan kedua. Pada tahun ketiga, perusahaan mengakui laba dan menutup akun termin dan pekerjaan dalam proses. Untuk tabelnya yaitu, tahun pertama persentase penyelesaiannya 500, dan di tahun kedua persentase penyelesaiannya 796, dan di tahun ketiga persentase penyelesaiannya 504. Untuk biaya terpulihkan di tahun pertama kosong dan di tahun kedua kosong, dan untuk di tahun ketiga 1.800.000.